Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan cara pembuatan plus server baik instance 1 maupun instance kedua. Berarti total di sini kita sudah membuat 3 instance server. Yang pertama Eureka server 1 instance, kemudian plus server 1 instance dan kemudian plus server instance pertama dan kedua, berarti ada untuk plus server ada 2 instance. Berarti total Eureka server 1 instance plus server 2 instance. Berarti totalnya adalah 3 seperti itu. Nah, next yang belum kita buat adalah minus server dan get server. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat minus server. Langkah-langkahnya pun kurang lebih sama seperti ketika kita membuat plus server seperti itu. Hanya saja nanti di sini yang beda portnya dan namanya. Nah, oleh karena itu saya sarankan untuk lebih jelasnya sebaiknya menonton untuk yang part plus server terlebih dahulu, baru kemudian kalau misalkan masih kurang jelas nonton ke part yang minus server kemudian. Jadi saya harapkan seperti itu. Yang plus servernya silahkan dilihat selengkap-lengkapnya karena penjelasannya semuanya ada di situ. Baru kemudian kalau sudah paham di plus server, silahkan beranjak ke minus server ini. Oke, langsung saja mungkin kita bikin projectnya. Untuk minus server ini nanti kita butuh 2 instance, ya, instance pertama dan instance kedua. Masing-masing nanti akan mendaftarkan diri ke Eureka server. Nah, seperti apa? Berarti langsung saja kita ini ya, masuk ke start Spring.io. Oke, seperti biasa kita pakai Maven Project, language-nya Java, Spring Boot-nya saya 2.30, kemudian project untuk bagian grupnya, kemudian artefaknya namanya minus server. Nah, kemudian description-nya melakukan operasi pengurangan gitu misal. Operasi pengurangan. Oke. Packagingnya jar, Java-nya Java 8, bebas ini mah, 14 boleh, 11 boleh, 8 boleh. Kemudian dependensi sama seperti ketika kita membuat plus server ya, ada Spring Web, kemudian ada Eureka Client, Eureka Discovery Client, kemudian ada buat jaga-jaga H2 database, kemudian kita generate. Oke, kalau sudah show in folder, kemudian saya cut, kemudian saya pindah foldernya ke sini, Ctrl V paste. Oke, kemudian kita ekstrak. Oke, sekarang buka IntelliJ-nya. Di sini saya sudah buka beberapa project yang kita punya sebelumnya ya, Eureka server, kemudian plus server instance pertama ini masih saya buka, plus server instance pertama, kemudian plus server instance kedua ini ya. Nah, kita akan coba bikin kode yang cukup identik dengan ini. Jadi nanti silahkan di open terlebih dahulu untuk minus servernya, file, kemudian new, project from existing source, kemudian kita ambil yang minus server. Oke, kita cek Maven, finish, kemudian new window. Saya buka 4 window nih. Kalau pakai this window juga nggak masalah sih sebenarnya, nanti yang penting keempat-empatnya nanti running gitu. Nah, mana minus server mana? Oh ini nih. Oke, saya klik di bagian project, dependency resolve-nya sepertinya sudah beres. Nah, kemudian lagi-lagi kita bikin beberapa ini ya, beberapa package di sini, controller, kemudian DTO, maaf salah, ini bukan package tapi malah kelas gitu, delete. Oke, delete.
new package. Nah ini dia apa tadi, DTO, kemudian service. Nah next kita tinggal menyeting di minus server application, di sini add enable discovery client. Oke, seperti itu. Next kita nyeting resource-nya. Nah di sini application.properties seperti biasa kita berikan nama servernya, misalkan spring.application name-nya adalah misalkan minus server gitu ya, minus server. Kemudian server portnya, server portnya nih, Eureka server sudah pakai port 1000 plus server instance pertama pakai port 2000 plus server instance kedua pakai port 3000. Yang belum apa? Yang belum berarti 4000 ya. 4000 belum nih. Minus server portnya berapa tadi? Lupa saya. 3000, 4000 berarti. Next 4000. Nah, ini portnya saya pakai 4000 untuk minus server. Nah, next kita definisikan ininya, alamat registrinya, Eureka client service URL default zone-nya adalah http dollar, kemudian oke, seperti ini, kemudian registry.host.2, jangan salah lagi, jangan localhost tapi localhost. Kadang-kadang saya suka nulis salah, localhost kayak gitu. Oke, next portnya dollar, kemudian registry port oke, 1000, registry portnya 1000, kemudian /eureka. Oke. Nah, sudah settingnya seperti ini saja, sama ketika kita nyeting plus server ya. Next tinggal kita isi-isikan di sini DTO-nya, kita bikin DTO dulu. DTO kurang lebih sama. Kalau mau kopas juga nggak masalah sih dari plus server gitu, silahkan. Input DTO. Input DTO-nya misalkan ada private apa tadi? Integer. Private integer B. Bikin setter-getternya generate. Oke, setter-getter mana ya? Nah, ini dia. Oke. Kemudian satu lagi DTO untuk bikin satu DTO lagi untuk outputnya. Output DTO. Nah, ini ekstensi apa? Ekstens input DTO. Maaf, salah. Input DTO. Ini dia yang benar. Next bikin ininya lagi, bikin apa namanya, karena inherit dari input DTO berarti sudah ada A dan B secara otomatis. Kemudian yang belum adalah tinggal operation dan result. Untuk operation saya pakai karakter, kemudian private result. Resultnya adalah integer. Oke, seperti ini. Kemudian langsung saja kita generate setter-getternya. Oke, kalau sudah, untuk DTO-nya kita bikin service-nya, kalkulator service. Oke, seperti ini. Karena dia service, maka kita butuh anotasi add service. Oke. Next tinggal bikin metodenya, public integer, misalkan calculate result, nama metodenya, kemudian inputnya adalah input DTO dan input DTO, gini aja ya. Oke. Return, logiknya seperti apa? Karena operasi pengurangan tentunya tinggal dikurangkan saja. Get A,
minus input DTO dot get B. Jadi ini B dikurangi A gitu. Maaf, kebalik ya, A kurangi B. Nah, kita sudah bikin ininya. Next tinggal bikin controllernya. Klik kanan new Java class di controller, kemudian kita ambil yang kelas ini ya, sudah betul kelas. Next tinggal nama kelasnya, misalkan pakai calculator controller. Oke. Kita tambahkan anotasi REST controller untuk bikin RESTful web service. Next, karena kita pakai post mapping juga, langsung saja berarti di sini add post mapping. Post mappingnya kemana? /calc gitu misal. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita bikin metodenya public response entity, isinya adalah output DTO. Kemudian di sini calculate apa ya namanya ya, nama metodenya. Nyontek dulu di sini, tadi pakai apa sih plus server namanya? Oh, calculate endpoint. Oke. Kalkulator endpoint. Oke. Kalkulator endpoint. Oke, seperti ini. Kemudian add request body. Nggak harus sama ya namanya, nama metode yang di minus server dan di plus server itu nggak harus sama. Bebas, terserah kalian. Yang penting cukup merepresentasikan apa yang dikerjakan oleh metode di kelas tersebut. Ini pakai response body ya. Kemudian inputnya adalah input DTO, jadi nanti inputnya A dan B aja. Next, kita bikin output DTO nya dulu. Output DTO sama dengan new output DTO. Oke. Next, output DTO sudah return. Returnnya adalah response entity. Response entity. Oke. Kemudian apa ini? Output DTO. Berarti pakai output DTO yang ini. Saya masukkan nilai ini. Nah, sekarang kita isi dulu output DTO isinya apa. Yang pertama, output DTO dot set operationnya kan minus nih, berarti saya kasih seperti ini dong, boleh. Kenapa nih error nih? String. Oh maaf, harusnya kan ini ya karakter ya. Kalau karakter tandanya jangan petik seperti double quote ya, tapi petik satu. Next, kemudian output DTO set resultnya apa? Sesuatu lah. Nanti kita definisikan di sini, di atas ini. Nggak, saya isi dulu. Kemudian output DTO.set A, A nya berarti tinggal ngambil dari input DTO get A. Kemudian output DTO set B, ini juga input DTO get B. Good job. Nah, sekarang kita tinggal panggil ininya, tinggal panggil tinggal panggil kalkulator service-nya. Mungkin di sini kita bisa pakai auto word. Oke, kemudian kita cek kalkulator service private kalkulator service. Oke, kemudian di sini kita pilih, kemudian kita kasih nama variabelnya kalkulator service. Oke, tinggal kita panggil di sini integer result sama dengan kalkulator service dot calculate result, inputnya adalah input DTO. Oke, good job. Nah, yang jadi masalah di sini, oh ya, ini belum saya input ya. Oke, beres. Oh maaf, ini bukan response body ya, tapi request body. Pantesan error kayak gitu. Request body. Oke, nah seperti ini.
Boleh dicoba silahkan. Jadi sudah seperti ini saja. Kita pastikan dulu minus server portnya 4000. Oke, kita start ya. Oh sorry, yang pertama silahkan Eureka servernya di start lagi. Kalau belum start, saya start dulu Eureka servernya. Kita cek nanti ada berapa instance kemudian yang berhasil dibuat, yang nanti terdaftar. Harusnya kalau kita sudah bikin min server instance pertama, berarti kan plus server instance pertama sudah ada, plus server instance kedua sudah ada, minus server instance pertama ada. Berarti harusnya kalau kita play semuanya ada 3 instance terdaftar di Eureka server. Oke, Eureka server sudah aktif, updating port to 1000 sudah aktif. Sekarang tinggal nyalain plus server yang instance pertama. Saya nyalain. Oke, plus server instance pertama berhasil. Saya buka yang instance server plus server instance kedua, saya run. Oke, updating port to 3000 sudah. Next, minus server untuk yang instance pertama kita run. Kita cek ada error atau tidak. Kalau ada nanti dibenarkan lagi. Semoga tidak ada. Oke, sip, mantap. Updating port to 4000. Sekarang kita cek di ini ya, di sini Eureka server. Kita refresh lagi, kita klik di sini, kemudian pencet F5. Kalau misalkan belum buka, silahkan open di localhost .2.1000 di port 1000 ya, karena Eureka server ada di port 1000 seperti itu. Kalau sudah, kita F5 refresh. Nah, oke, kita lihat di sini bertambah satu anggota lagi untuk microservice-nya. Yang pertama adalah plus server. Plus server itu ada di port 2000 dan 3000, 2 instance berarti. Kemudian minus server ada satu instance di port 4000. Seperti itu. Kita cek dulu minus servernya, kita jalankan localhost. Saya pakai post ya, localhost. Kita buka postman. Localhost portnya berapa tadi? 4000 ya, minus server. Oke, kemudian oke, seperti ini. Kemudian bodinya kita definisikan raw pakai JSON. Next, tinggal ngirim parameter A dan B. A nya berapa misalnya 3, B nya adalah misal 1, 3 kurangi 1 nanti jadinya. Kita send, apakah berhasil? Oke, berhasil, nggak ada error. 3, A nya 3, B nya 1, operasinya adalah minus, resultnya adalah 2. Oke, benar, 3 kurangi 1, 2 ya. Sudah, berarti untuk minus server cukup seperti ini saja. Tinggal kita duplicate, karena kita tidak pakai Docker dan ataupun model-model kontainer seperti itu ya. Kita langsung saja di kopas saja projectnya. Kita cek di bagian ini, sampel. Oke, minus servernya kita duplicate aja, kita copy, kemudian Ctrl C, kemudian langsung Ctrl V paste. Nah, ini kita rename dulu, F2. Jadi projectnya kita rename dulu. Oke, minus server 2. Next, tinggal kita buka lewat IntelliJ. File, new, project from existing sources. Kemudian ambil yang minus server 2, klik OK. Maven, finish, new window. Jadi sekarang saya membuka 5 project nih.
Eureka server, plus server, plus server 2, minus server 2. Oke. Minus server 2 sudah dibuka. Next, tinggal kita ganti portnya. Tadi berapa aja tadi? Eureka server di port 1000, plus server instance pertama di port 2000, plus server instance kedua di port 3000, minus server instance pertama di port 4000. Yang kedua, minus server yang instance kedua kita set 5000. Oke. Namanya masih tetap, jadi kita tinggal ganti di application .propertiesnya, tinggal ganti server aja. Langsung kita run. Oke, minus servernya kita run. Kita tunggu prosesnya seperti apa. Updating port to 5000. Kita cek di sini. Kita refresh lagi. F5 refresh. Oke. Mantap sekali. Minus servernya jadi ada 2 instance. Plus server 2 instance. Plus server yang 2000, kemudian plus server yang port 3000, minus server port 4000, dan minus server port 5000. Jadi kita sudah bikin ini ya. Kalau kita lihat di sini berarti kita sudah bikin Eureka server, kemudian plus server instance 1, plus server instance 2, kemudian minus server instance 1, minus server instance 2. Next kita akan bikin gate server. Jadi ini nanti penghubung antara user ke server-server yang lain seperti itu. Jadi untuk part kali ini saya cukupkan sekian kurang lebih. Misalkan masih pengen ngetes untuk yang 5000 masih nggak yakin, silahkan buka Postman lagi, tinggal diganti di sini localhost portnya 5000 seperti itu ya. Localhost 5000, inputnya masih sama ya, kita klik send, hasilnya sama. Atau barangkali masih ragu-ragu, nah silahkan, misalkan A nya 5, B nya 1, kita klik send. Nah 5 kurangi 1 4. Oke. Berarti untuk instance 2 minus server sudah berjalan dengan baik. Next kita akan menggabung-gabungkan semuanya ini di gate server. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali nanti ada yang pengen ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan ke saya saja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini dulu ya, saya matikan dulu semua servernya. Nanti kita akan run lagi kalau kita sudah bikin gate server. Saya matiin semuanya dulu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.